Ini Gas Bos. Tolong Bos, jelaskan. Untuk modul finance untuk mencatat transaksi terkait keuangan, tetapi di luar hutang dan piutang. Karena hutang dicatat di modul pembelian dan piutang ada di modul sales. Nah, di sini jadi untuk operasional kas, operasional bank, terkait dengan kegiatan operasional saldo kas bank, giro, di luar hutang piutang. Nah, yang pertama ada menu kas masuk. Di sini, sorry. Di kas masuk di sini yang pertama menunya ada kas masuk atau kas receipt. Nah, di sini untuk mencatat adanya arus kas masuk ke akun-akun yang tipenya kas. Ada kas kecil, kas besar, misal ada kas operasional, dan lain-lain. Di sini contohnya seperti ada ini top up cash, kemudian pengembalian cash, kemudian misal ada transfer antar akun, nah itu bisa diinput di menu kas masuk. Nah, ini contohnya ada pengembalian uang lebih dari parcel. Nah, ini contohnya misal ada kita memberikan uang kepada karyawan untuk dibelanjakan sebesar 1 juta. Nah, kemudian ternyata setelah dibelanjakan, nah itu ada kembaliannya 200.000. Nah, ini uang masuknya dicatat kembali agar masuk ke akun kas kita sesuai dengan uang yang kita terima tugas masuk. Jadi yang tampil di sini untuk akun kasnya juga akan tampil akun-akun COA yang tipenya kas. Seperti itu. Ini juga otomatis posting ke jurnal akuntansinya. Nah, ini otomatis mendebit kas dan dilawankan dengan akun lawan yang dipilih saat transaksi. Misal ada refund, ada pengembalian, kemudian ada transaksi-transaksi yang terkait dengan kas masuk. Yang kedua ada kas keluar. Di sini untuk mencatat pengeluaran dari kas terkait dengan biaya-biaya operasional, pembayaran listrik, internet, gaji, dan lain-lain itu bisa melalui kas keluar. Kecuali untuk pembayaran hutang. Kalau pembayaran hutang, kas keluarnya nanti melalui modul purchasing. Begitu juga ketika kas masuk tadi, ketika ada penerimaan piutang dari customer itu lewat modul sales penerimaan piutang. Kalau di modul finance ini di luar hutang piutang jadi kas keluar, misal ini untuk acara bukber, nah ini akunnya diarahkan ke akun biaya konsumsi seperti itu. Jadi untuk mencatat pengeluaran kas itu juga jurnal akuntansinya otomatis akan terposting. Nah, mendebit untuk akun lawannya dan di kreditnya ada akun kas yang dipilih tadi pada saat transaksi. Itu untuk kas keluar. Jadi untuk biaya-biaya, untuk retribusi, untuk transaksi kas yang operasional di luar hutang piutang. Kemudian bank masuk. Nah, ini sama juga kasusnya mirip dengan kas masuk tadi. Hanya saja kalau di sini ini yang ditampilkan atau yang didebit adalah akun
yang tipenya bank. Jadi di master COA itu ada yang akun tipenya kas, ada yang akun tipenya bank. Nah, ini untuk di menu bank yang muncul di sini adalah COA-COA yang tipenya bank. Seperti itu, bank masuk di sini sama kayak tadi, berarti misal ada refund, kemudian misal ada mutasi antar bank itu bisa diinputkan di transaksi bank masuk atau receive money. Kemudian untuk bank keluar ini juga mirip dengan strukturnya kas keluar tadi. Jadi ketika kita melakukan pembayaran biaya operasional, biaya-biaya, namun menggunakan transfer atau menggunakan rekening bank. Jadi di sini menjurnal untuk mendebit akun bank dan kreditnya disesuaikan dengan kebutuhan akun lawannya. Nah, ini untuk membayar ekspedisi, kemudian ada pembayaran pajak dan lain-lain bisa melalui bank keluar atau spend money. Nah, yang selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum di sini ini untuk melakukan jurnal secara manual dalam akuntansi untuk melakukan penyesuaian, untuk menjurnal di luar kas bank, misal ada jurnal penyesuaian, kemudian ada yang di sini contohnya ini ada penyesuaian-penyesuaian, jurnal penyesuaian, misal di sini ada jurnal cash, misal ada pembelian yang di luar hutang piutang, misal pembelian yang dilakukan untuk operasional di luar proses kegiatan bisnis, itu bisa di jurnal umum. Biasanya misal ada jurnal penyesuaian di akhir bulan terkait dengan selisih kurs, misal ada selisih pembulatan, itu bisa juga melalui jurnal umum, atau juga ada jurnal audit. Nah, itu bisa dimasukkan di jurnal umum. Jadi di sini cara inputnya manual, akun debitnya dipilih akun apa, kemudian nominalnya berapa. Begitu juga dengan kreditnya, nanti akun apa, nominalnya berapa. Jadi seperti jurnal manual pada akuntansi. Nanti juga langsung terposting ketika approve, maka akan meng-create jurnal sesuai dengan transaksi yang sudah diinputkan. Ini untuk jurnal umum. Nah, kemudian ada menu selanjutnya giro masuk. Nah, di sini maksudnya adalah pencairan giro masuk. Misal tadi ada pembayaran piutang dari customer yang menggunakan giro atau ketika ada bank masuk yang menggunakan giro. Nah, di sini akan mencatat giro-gironya, kemudian ketika transaksi, nah di sini akan muncul giro-giro yang belum cair. Nah, ketika di checklist dan disimpan, maka akan mengupdate giro tersebut menjadi statusnya cair dan menjurnal. Jurnal accountingnya tentu saja debit banknya, kemudian mengkredit untuk piutang giro mundur, biasanya seperti itu. Ini kebetulan di sini tidak pernah digunakan. Kemudian begitu juga di giro keluar. Giro keluar ini untuk mencairkan giro kita yang keluar. Jadi ketika kita melakukan bank keluar cara bayarnya menggunakan giro, maka di situ ada detail gironya. Maka ketika giro itu dicairkan, kita input di sini transaksi pencairan gironya, otomatis nanti akan mengurangi saldo bank kita dan mengurangi juga saldo hutang giro di akun jurnal akuntansinya. Jadi tadi untuk menampilkan giro masuk dan giro keluar ini bisa di bank masuk dan bank keluar, atau di pembayaran hutang atau pembayaran piutang yang cara bayarnya menggunakan giro. Nah, ini contohnya di bank keluar misalnya. Nah, ini cara bayarnya cek atau giro. Nah, ketika giro maka wajib mengisikan detail terkait
gironya. Di sini ada nomor gironya berapa, kemudian total nominalnya berapa. Nah, dari giro ini yang akan muncul di transaksi giro keluar yang bisa kita cairkan nanti ketika gironya dicairkan dan mengurangi atau menambah saldo bank kita. Seperti itu. Kemudian ada giro masuk batal atau giro tolakan. Ini biasanya selain selain pencairan giro, ini ada pembatalan giro. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan giro, ternyata gironya tidak dicairkan atau expired. Nah, itu bisa diupdate status giro tersebut menjadi giro tolakan atau giro batal. Nah, itu ada di transaksi ini. Konsepnya sama dengan proses pencairan giro. Jadi di sini tinggal kita checklist nomor gironya yang ada di sini. Kemudian ketika disimpan maka akan mengupdate status giro tersebut menjadi giro tolakan atau giro batal. Begitu juga akunnya nanti akan pindah ke akun piutang giro tolakan atau giro batal. Seperti itu. Kemudian untuk giro keluar sama berarti kita melakukan proses pembatalan atau penolakan giro keluar yang sudah kita keluarkan. Kemudian saldo awal COA ini untuk menginputkan saldo awal ketika kita awal implementasi, jadi kita memasukkan saldo awal COA di luar akun-akun yang ada detailnya, misal akun utang, akun piutang, akun persediaan itu tidak diinput melalui saldo awal COA, melainkan ada menunya tersendiri. Nah, kalau saldo awal COA di sini untuk saldo kas, kemudian ada saldo bank, nah kemudian ada saldo akun lain-lain, ada akun-akun terkait dengan modal, kemudian ada akun piutang lain-lain, utang lain-lain. Nah, seperti itu aktiva tetap itu kita jurnal di saldo awal COA ini. Seperti itu. Kemudian di buku besar ini menu untuk menampilkan buku besar dari masing-masing akun. Jadi kita bisa menampilkan hal transaksi bulan berjalan dari akun. Nah, ini contohnya. Nah, ini kelihatan. Jadi kelihatan selama 1 Oktober sampai dengan 8 April akun kas ini transaksinya apa saja, saldo awalnya berapa, kemudian debit kredit sehingga ada saldo berjalannya di sini ini seperti laporan book besar atau ledger yang ada di menu laporan. Ini ditampilkan dalam bentuk data-data seperti itu untuk menu finance dan keuangan. Oke, Bos. Iku Bos kat laporan nih, finance Bos, kayak laporan keuangan berugi. Nah, ini di laporan, ada laporan posisi keuangan. Bentar, Bos. Nah, ini ada laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan laba rugi, arus kas, buku besar, neraca mutasi. Nah, ini laporan-laporan keuangan. Kemudian ada laporan-laporan per masing-masing menu juga.
Nah, ini ada banyak sekali laporannya. Ada terkait hutang piutang. Nah, ini ada kartu piutang, rekap piutang, voucher piutang, kemudian umur piutang. Begitu juga dengan hutang. Nah, ada di menu finance accounting. Jadi misal posisi keuangan, ini ada beberapa tipe, bisa dipilih, kemudian diisi filter tahun, bulan. Nah, ketika kita akan mengenerate laporannya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini bisa diekspor Excel dan beberapa format yang lainnya. Seperti itu. Perlu dijelaskan apa laporan di sisi-sisi? Enggak wis bos. Aman wis bos. Pakai. Iya Iki wakil. tinggal nyentuh. Wis ngomong kan juga sesuai akuntansi ini. Mm-mm. Oke bos. Langsung Terus, persediaan berarti ya. oke, persediaan modul selanjutnya, modul persediaan atau inventory ini untuk mencatat transaksi-transaksi terkait dengan pergerakan stok pada gudang. Yang pertama ada permintaan barang atau MR, Material Request. Ini adalah menu atau form yang digunakan untuk permintaan barang dari satu gudang ke gudang lainnya. Nah, ini misal diminta oleh siapa, PIC-nya, misal staf gudang raw material atau staf gudang produksi. Nah, itu sebagai keterangan kontaknya. Kemudian minta ke siapa, tujuannya misal dari gudang bahan baku atau dari gudang bahan pembantu. Nah, sebagai PIC kontaknya. Kemudian gudang asal, nah ini kita pilih dari master gudang yang kita minta stoknya. Jadi dari gudang asal apa, misal dari gudang RM atau raw material, ini minta dikirim ke gudang finish good. Nah, ini permintaan barang untuk dilakukan pengiriman dari gudang raw material ke gudang finish good. Kemudian di sini ada uraian, kemudian tanggal dibutuhkan, dan info lainnya sebagai keterangan. Kemudian barangnya apa, bisa ditambahkan sesuai kebutuhan, itemnya apa, kemudian kuantitinya berapa. Seperti itu. Ini sebagai form kita merequest stok dari gudang lain. Nah, kemudian misal ketika ada permintaan barang tadi dari gudang raw material ke gudang finished good, kemudian diproses nih oleh PIC bagian gudang finished good, maka input di transaksi transfer stok atau mutasi barang. Nah, di mutasi barang ini bisa ambil dari MR, jadi tarik dari transaksi permintaan barang yang sudah diinput sebelumnya. Bisa per nomor transaksi atau per detail baris itemnya. Nah, di sini akan ditarik permintaan barangnya atau jika tanpa permintaan barang kita juga bisa isi manual dari gudang mana ke gudang mana, itemnya apa saja dan kuantitinya berapa. Nah, ketika transaksi disimpan, di sini ada dua jenis. Nah, jenis direct dan indirect, langsung dan tidak langsung. Jika jenisnya langsung, maka nanti ketika transaksi ini diposting, maka stok barang yang ada di sini, kuantitinya berapa, akan berpindah dari gudang asal akan berkurang, kemudian gudang tujuan akan bertambah. Itu jika jenisnya direct.
Nah, tapi kalau jenisnya undirect atau tidak langsung, biasanya untuk transaksi mutasi antar gudang yang jarak gudangnya berjauhan atau membutuhkan waktu untuk proses pemindahannya, itu pakai jenis undirect. Jadi ketika transaksi ini disimpan, maka gudang asal stoknya akan berkurang, kemudian masuk ke gudang in transit atau dalam perjalanan seperti itu. Nah, kalau jenisnya undirect, maka nanti PIC bagian gudang tujuan perlu input transaksi terima mutasi atau receive stock. Nah, jadi ketika ada mutasi barang yang tidak langsung, maka diperlukan transaksi terima mutasi. Di sini gudang asalnya tadi dari gudang apa, gudang tujuannya misal di finish good. Nah, ketika ini ambil transfer stock, nah ini kita isi dulu gudangnya misal ambil transfer stock, di sini akan muncul transfer stock yang jenisnya tidak langsung. Nah, sehingga ketika transaksi ini disimpan, nah, yang akan berkurang, stoknya gudang in transit akan berkurang, kemudian gudang tujuan akan bertambah. Nah, jadi kalau stepnya yang mutasi langsung itu hanya perlu input mutasi barang, maka stok dari gudang asal langsung berpindah ke gudang tujuan. Tapi kalau proses mutasinya tidak langsung, ada dua inputan. Jadi yang pertama mutasi barang untuk memindahkan dari gudang asal ke gudang in transit. Kemudian di gudang tujuan maka usernya input terima mutasi. Nah, ini akan memproses stok di gudang in transit akan berkurang, masuk stok gudang tujuannya akan bertambah. Seperti itu. Jadi di menu-menu mutasi barang dan terima mutasi ini hanya terjadi perpindahan stok antar gudang, tidak ada jurnal akuntansinya, hanya perpindahan secara quantity. Kemudian selanjutnya ada menu stok opnim. Menu stok opnim di sini tujuannya untuk kita mencocokkan antara stok sistem dengan stok real di lapangan. Nah, jadi ini bisa sebentar. Nah, di sini akan memunculkan barangnya apa saja yang akan kita cek. Kemudian akan muncul stok di sistemnya berapa. Nah, sehingga kita nanti bisa menginputkan stok yang ada di lapangan berapa. Misal di sini yang bagus ada 3, yang rusak ada 1. Nah, ini akan terjadi selisih. Jadi ditemukan fisik secara lapangan ada 4, namun di sistem hanya 2. Nah, di sini ada selisih -2. Nah, artinya di sistem kurang 2 stoknya. Begitu juga dengan selisih-selisih untuk item yang dilakukan pengecekan selanjutnya. Nah, fungsinya stok opname di sini hanya mendata saja. Mendata item A ini di gudang raw material stoknya berapa, kemudian di sistem ada berapa, selisihnya berapa. Nah, ini didata dulu sampai dengan proses stok opname selesai. Tidak berdampak ke stok real maupun ke jurnal akuntansi. Sifatnya hanya dokumentasi pendataan selisih stok. Nah, dari hasil stok optim yang terdapat selisih, nah itu bisa ditarik ke penyesuaian stok. Nah, penyesuaian stok di sini adalah untuk melakukan penyesuaian stok di gudang, bisa berdasarkan referensi stok optim. Jadi ketika ada stok optim selisih, misal di sistem ada 2 stoknya, tapi di lapangan ada 4, maka di sistem perlu disesuaikan masuk. Nah, di sini ada kolom masuk dan keluar. Nah, ketika masuk berarti kita akan menambah stok di gudang yang kita pilih. Kalau keluar maka stok akan berkurang dari gudang
yang bersangkutan. Nah, di sini selain untuk penyesuaian stok hasil opnim, biasanya juga untuk penyesuaian pemakaian barang yang pemakaiannya itu tidak bisa didetailkan per transaksi. Misal penggunaan item-item yang nilainya kecil, misal penggunaan lem gitu kan tidak bisa didefinisikan setiap kita melakukan proses pengeleman, misalnya suatu contoh kita ada pemakaian lem, nah itu setelah 1 minggu itu bisa didata lemnya berkurang berapa kilo atau berapa liter, nah itu dilakukan di penyesuaian stok. Tapi kalau bisa didetailkan penggunaannya sesuai dengan pemakaian produksi, misal berarti itu dimasukkan ke formula produksi. Tapi kalau tidak, biasanya dilakukan untuk di menu penyesuaian stok untuk biaya-biaya yang sifatnya pemakaian barang habis pakai. Jadi untuk penyesuaian stok, baik hasil stok opnim atau pemakaian barang habis pakai. Itu untuk menu penyesuaian stok. Kemudian ada set harga di sini. Ini menu tambahan untuk setting harga jual. Nah, jadi di sini ada harga jual 1 sampai dengan 5 ketika sampai dengan 10. Jadi ketika barang yang kita setting di sini maka akan mengupdate ke master barang tersebut harga jualnya sesuai dengan harga yang kita setting. Seperti itu. Bisa digunakan untuk men-setting beberapa barang sekaligus. Karena kalau di master barang sebenarnya ada untuk setting harga jual, tapi kita harus klik satu persatu master barangnya. Kalau di menu ini bisa langsung kita isikan beberapa barang sekaligus. Seperti itu untuk setting harga jual. Nah, kemudian menu saldo awal barang. Nah, ini untuk kita input ketika awal implementasi atau cut off data. Biasanya kita untuk menginputkan masing-masing stok di masing-masing gudang. Contoh di gudang transit. Nah, ini ada itemnya apa saja, kemudian kuantitinya berapa, dan HPP-nya berapa. Ini akan masuk sebagai saldo awal barang. Tentu akan menambah stok kita di masing-masing gudang dan nilai persediaannya juga sesuai dengan HPP dan kuantiti yang sudah diinputkan terkait jurnal akuntingnya. Jadi akan masuk ke akun persediaan. Jadi di menu inventory ini kebanyakan terkait dengan pergerakan stok, mutasi barang dan terima permintaan barang ini untuk kita request perpindahan stok antar gudang, kemudian mutasi untuk memindahkan stok antar gudang bisa langsung atau tidak langsung. Jika tidak langsung maka kita harus input terima mutasi di gudang tujuannya. Kemudian ada menu stok opnim untuk melakukan pengecekan atau pencocokan data antara sistem dan di lapangan. Kemudian di menu penyesuaian stok ini untuk kita melakukan penyesuaian stok hasil opnim, ada selisih surplus atau selisih minus, itu kita sesuaikan ke sistem. Begitu juga misal ada transaksi penyesuaian stok lainnya, pemakaian barang habis pakai, misal ada barang yang rusak, ada barang yang didispose, ada penemuan barang yang tiba-tiba ada stok, nah itu bisa kita inputkan di penyesuaian stok. Nah, di penyesuaian stok ini ada jurnal akuntansinya, tentu sesuai dengan jenis penyesuaian stoknya. Jadi, misal nih, kita melakukan penyesuaian stok keluar, nah, maka akun persediaannya akan berkurang, kemudian akun lawannya akan didebit. Akun lawannya ini sesuai setting yang ada di masing-masing master jenis penyesuaian. Nah, jadi di master jenis penyesuaian ini ada kodenya dan akunnya nih. Nah, akunnya ini nanti yang akan menjadi akun lawan persediaan pada
transaksi penyesuaian stok. Seperti itu. Terkait laporan di sini sama ada laporan per menu. Laporan per menu ini ada global, kemudian detail, kemudian ada cetakan, 1 liter, setengah liter, kemudian ada outstanding, ada per produk. Nah, ini standar kurang lebih sama di masing-masing transaksi. Kemudian untuk detail biasanya ada kartu stok. Nah, kartu stok ini untuk menampilkan daftar masing-masing barang, kartu stoknya seperti apa, masuk di transaksi nomor berapa, tanggal berapa, kuantitinya berapa, kemudian keluar berapa, sehingga saldo akhirnya berapa. Nah, itu didetailkan di menu kartu stok yang ada nilai persediaannya. Kalau terkait dengan kuantiti, saldo kuantiti, dan perpindahan kuantiti ada di laporan mutasi stok. Nah, ini kemudian ada laporan-laporan lain juga terkait dengan stok, misal ada menggunakan barang serial, misal ada stok minus yang diinputkan karena backdate, nah itu bisa muncul di laporan modul inventory. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Terus terkait stok min, stok max tuh itu settingnya di mana, Bos? Stok apa? Stok min, stok max. Nah. Oh, stok min dan stok minimal dan stok Stok maksimal maksimal. itu settingnya ada di data master, di master Oh, barang. oke. Nah, ini ada atribut minimal dan maksimal. Hmm, Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada kolom stok minimalnya berapa, kemudian stok maksimal berapa, kemudian minimal order ketika akan melakukan pembelian, minimal ordernya berapa, kemudian jumlah reorder berapa. Ini tentu saja hanya sebagai referensi, tidak mengikat. Kalaupun mengikat, ini perlu kita setting dulu di sistemnya. Biasanya ini sebagai informasi saja hmm. terkait Kalau dengan jumlah reorder itu apa, Bos? Jumlah reorder itu. jumlah reorder ini ketika kita melakukan order pembelian. Ketika melakukan order pembelian. Default default order pembeliannya berapa? Misal minimal ordernya di sini 10, berarti jumlah reordernya ini nanti minimal 10, berarti 10, 20, 30 gitu Oh, sebagai pelipatannya ya. informasi default saja. Oke. Yang akan tampil di menu form input maksudnya. Kalau sekarang sih belum dipakai, tapi ini bisa sebagai acuan. Hmm. Jarang digunakan. Kalau memang mau dipakai bisa, tapi ini sampai saat ini jarang digunakan. Stok minimal dan stok maksimal ini biasanya digunakan di reporting saja, tidak ada alert atau warning yang mengikat dari kolom ini. Jadi ada berbentuk report saja, misal stok saat ini berapa, stok minimalnya berapa, stok maksimalnya berapa. Nah, ketika di bawah stok minimal, maka harus melakukan saran untuk order berapa. Seperti itu. Hanya berbentuk reporting, belum sebagai acuan yang mengikat. Seperti itu. Baik, Bos. Siap, siap. Ih, cukup, Bos. Lanjut, lanjut. Di pembelian berarti sekarang ya. Oke, sebentar. Lanjut di modul pembelian. Nah, di sini modul pembelian adalah modul untuk mengakomodir terkait dengan transaksi atau proses pembelian kita ke supplier.
Yang pertama di sini ada menu permintaan pembelian atau purchase request. Nah, ini tujuannya untuk kita dari berbagai divisi, misal dari gudang, kemudian dari general affair, atau dari manapun divisi, meminta untuk dibelikan barang dengan kuantiti tertentu, dengan spesifikasi tertentu kepada bagian purchasing. Jadi untuk kita input request pembelian ke supplier yang bisa diinput oleh dari berbagai divisi. Misal ini dari engineering, minta ke divisi purchasing untuk dibelikan item-item berikut dengan kuantitinya sebagai berikut. Nah, ini nanti akan diproses bagian purchasing untuk dilakukan order atau kita meminta penawaran dulu ke supplier. Jadi ini untuk dokumen order atau dokumen permintaan pembelian. Kita membutuhkan item-item sekian dengan kuantiti tertentu agar diproses untuk pembelian. Kemudian ada menu undangan penawaran. Nah, undangan penawaran atau RFQ ini untuk kita meminta penawaran ke calon supplier. Jadi misal ada permintaan pembelian item A, nah ini kita cari beberapa supplier, kita kirimkan permintaan penawaran harga dari supplier tersebut. Nah ini kita bisa mengirim ke beberapa supplier sekaligus, misal kita minta ke 3 supplier. Nah, ini kita tarik dari PR yang nomor berapa. Nah, ini ketika disimpan akan mengenerate report atau cetakan yang akan kita kirimkan ke supplier-supplier tersebut. Akan supplier tersebut menginformasikan ketersediaan di sana dan harganya berapa. Seperti itu. Kemudian ketika supplier tersebut sudah memberikan penawarannya, ada harga, kemudian ada spesifikasinya. Nah, itu bisa kita input di permintaan penawaran atau request for quotation. Nah, ini kita tarik ke sini untuk kita mengisikan harga dari suppliernya. Nah, ketika kita sudah ada harga di sini, kita bisa melakukan proses order jika harga dari supplier ini kita sepakati. Seperti itu. Nah, kemudian ada kontrak beli. Kontrak beli ini sebagai landasan kita sebelum melakukan order, purchase order. Nah, itu kita biasanya memiliki forecast untuk pembelian bahan baku. Misal kita melakukan kontrak pembelian bahan baku berikut sejumlah sekian ke supplier tertentu yang ini nantinya menjadi landasan kita untuk melakukan order pembelian masing-masing bahan baku. Nah, ini sebenarnya transaksi-transaksi mulai dari permintaan pembelian, undangan penawaran, kontrak beli, permintaan penawaran ini opsional. Jadi sebagai step tambahan kita untuk mempersiapkan proses order ke supplier. Bisa digunakan atau bisa di skip pun juga bisa sebenarnya. Jadi untuk menambah fasilitas melengkapi dokumentasi kita terkait dengan proses persiapan pembelian ke supplier. Kemudian yang selanjutnya ada menu order pembelian. Nah, di sini ini baru kita ada kesepakatan untuk melakukan order pembelian ke supplier tertentu. Misal kita melakukan order pembelian ke supplier tertentu. Nah, ini kita membeli item apa? Ini kita bisa ambil dari purchase request. Kemudian misal tadi jika ada kontraknya,
kita bisa pilih nomor kontrak pembeliannya. Nah, di sini tentu sudah harus ada kesepakatan quantity, harga, kemudian misal ada diskon, ada pajak. Nah, ini harus kita detailkan di sini karena nanti ketika barang ini kita terima, tentu nilai persediaan yang bertambah sesuai dengan harga yang ada di PO yang kita terbitkan ke supplier. Kemudian setelah kita menerbitkan PO, ada menu untuk mencatat uang muka pembelian jika kita memberikan down payment ke supplier tersebut. Ini berarti kita melakukan pembayaran uang muka pembelian, mengurangi ini misal cara bayarnya transfer, maka akan mengurangi bank kita masuk ke akun down payment atau uang muka pembelian. Nah, ini bisa juga referensi nomor PO. Di sini ada jenisnya deposit atau advance purchase. Jika deposit maka manual, tidak perlu referensi nomor PO, tapi kalau advance purchase kita harus melampirkan down payment ini untuk transaksi nomor PO berapa. Seperti itu. Pembelian ini akan memposting jurnalnya accounting, jadi mendebit akun uang muka pembelian dan mengkredit akun bank atau akun pembayaran yang kita gunakan. Setelah uang muka, ketika barang tersebut sudah dikirimkan oleh supplier dan tiba di gudang kita, ada menu penerimaan barang atau GRN, Good Receipt Note. Ini biasanya PIC gudang yang menginputkan transaksi ini. Jadi di sini transaksi penerimaan barang yang dikirimkan oleh supplier. Nah, di sini suppliernya siapa, kemudian kita terima di gudang apa, kita bisa ambil PO berdasarkan order yang sudah kita terbitkan. Ketika kita pilih akan tertarik di situ item-itemnya apa saja, kuantiti yang kita terima berapa, dan di sini tidak tampil harganya karena biasanya orang-orang gudang ini tidak diberikan informasi untuk akses harga beli seperti itu. Nah, kemudian di penerimaan barang ini, ketika barang kita sudah terima, maka stok kita akan bertambah. Itu juga dengan nilai persediaan kita akan bertambah. Nilai persediaan bertambah berapa? Tentu saja sesuai dengan harga yang sudah kita sepakati di dokumen PO. Jadi stok kita akan bertambah, nilainya sesuai dengan harga yang ada pada PO. Jurnalnya di sini persediaan pada hutang sementara. Masuk ke hutang sementara dulu karena kita belum menerima tagihan atau invoice dari supplier. Setelah penerimaan barang atau GRN, ada menu invoice pembelian. Nah, invoice pembelian ini untuk mencatat invoice yang kita terima dari supplier. Nah, ini kita bisa ambil dari penerimaan barang. Nah, di sini ada informasi suppliernya siapa, kemudian termin pembayarannya seperti apa, itemnya apa saja, kuantitinya berapa, nilainya berapa. Nah, ketika ini disimpan, maka akan menjurnal, hutang sementara kita akan berkurang, kemudian akan menambah ke hutang usaha kita. Jika ada BPN, maka akan menambah juga di akun pajak tersebut. Nah, ini misal jurnalnya terkait dengan purchase, kemudian ada hutang. Nah, ini ada akun inventory karena di sini pembeliannya pembelian langsung, jadi tanpa GRN, maka langsung persediaannya bertambah ketika invoice. Tapi kalau pembelian menggunakan GRN, persediaannya akan bertambah ketika GRN atau penerimaan barang.
Jadi ketika kita sudah melakukan pembelian, stok kita sudah bertambah, persediaan kita bertambah, kemudian di sini juga mencatat hutang kita bertambah ke supplier, maka sebenarnya sampai di sini untuk proses pembelian. Kemudian step selanjutnya terkait dengan pembayaran hutang dan ada terkait dengan retur. Misal ada stok yang rusak atau yang salah spesifikasi, itu kita input di retur pembelian. Nah, tujuannya di sini tentu untuk mengurangi hutang kita ke supplier tersebut. Nah, ini ada retur pembelian, suppliernya siapa, kemudian kita ambil dari stok di gudang mana yang akan kita kembalikan. Nah, ini kita bisa ambil dari RI atau receive invoice atau invoice pembelian. Jadi kita tarik dari invoice yang sudah kita inputkan, barangnya mana yang akan kita kembalikan ke supplier. Ketika kita simpan transaksi ini tentu akan mengurangi persediaan kita, kemudian akan muncul terkait dengan akun retur pembelian dan akan mengurangi hutang usaha kita ke supplier yang bersangkutan. Kemudian setelah itu ada rencana pembayaran hutang. Di sini untuk mencatat kita akan melakukan rencana pembayaran hutang ke supplier tertentu. Ini invoice-nya nomor berapa saja yang akan kita bayarkan. Misal ada retur juga bisa kita lampirkan. Misal ada uang muka penjualan bisa kita lampirkan. Misal ada terkait tambahan misal diskon atau pembulatan bisa kita tambahkan di tab bawah. Nah, ini ketika disimpan maka akan menjadi referensi bagian finance untuk melakukan eksekusi pembayaran hutang ke supplier. Belum ada jurnalnya di sini dan belum pengaruh ke mengurangi hutang dan lain-lain karena ini hanya sebagai rencana. Kemudian ketika tim finance melakukan pembayaran hutang ke supplier ada menu pembayaran hutang. Nah, di sini ini bisa ambil dari rencana atau bisa kita input secara langsung. Nah, di sini akan muncul invoice-invoice pembelian yang belum lunas. Bisa kita checklist mana saja invoice yang akan kita bayar. Kemudian misal ada uang muka yang sudah kita serahkan, bisa kita checklist juga. Misal ada retur pembelian akan mengurangi hutang kita, bisa kita checklist. Nah, di sini jika ada diskon dan lain-lain untuk penyesuaian tambahan, bisa kita tambahkan. Kemudian di tab pembayaran, nah di sini bisa kita bayar menggunakan cara bayar transfer, giro, atau cash. Nah, ini berapa yang akan kita bayarkan ke supplier tersebut sesuai dengan invoice-invoice yang masih outstanding. Nah, kemudian ketika transaksi ini kita simpan, tentu akan mengurangi hutang kita dan mengurangi pembayaran kita. Misal kita bayar pakai bank atau cash, maka saldonya akan berkurang dan juga akan mengurangi hutang kita ke supplier tersebut. Nah, ini misal kita membayar hutang kita, hutang lokal sebesar 83 juta dengan menggunakan bank BCA, rupiah. Nah, di sini bank kita akan berkurang sebesar 83 juta rupiah juga. Nah, jadi proses hutangnya berakhir di proses pembayaran hutang. Nah, ini kemudian ada beberapa menu tambahan, tukar faktur. Nah, tukar faktur ini sebagai pencatatan tambahan, misal kita ada proses serah terima invoice dengan supplier. Nah, ini kita bisa catat di sini, misal kita checklist nomor transaksi invoice dari supplier ini sudah kita terima tanggal berapa. Nah, ini kita untuk mencatat tanggal penerimaan faktur dari
supplier tersebut. Di sini hanya untuk mencatat dokumentasi saja, tidak ada dampak ke mana-mana. Ini sebagai catatan tambahan bahwa invoice-invoice dari supplier tersebut sudah kita terima. Seperti itu. Kemudian saldo awal hutang ini untuk kita menginput transaksi di awal implementasi atau cut off. Nah, ini untuk mencatat invoice pembelian, untuk menambah hutang kita ke supplier tertentu dengan nominal yang kita catat. Kemudian jika ada purchase return yang bisa kita gunakan untuk mengurangi hutang, juga bisa kita inputkan di sini atas nama supplier siapa, kemudian nilainya berapa. Nah, ini untuk kita menginputkan outstanding hutang usaha yang akan kita proses pada saat awal implementasi. Ini menu tambahan PO massal ini untuk kebutuhan approval PO secara beberapa transaksi sekaligus. Kok anjir bos ya? Baru Langsung. Oh, kok hilang. Aduh, kok hilang, Bos? loh. Oh, lagi mati bos. Oh sih, Iya. servernya mati. Mm-mm. Oh, Hmm. iya. Untung bagi-bagi bos. Kena start hormuz sekarang bos. Dek, bahkan paling nggak WS yang Bos. udah nih. Itu. Dek, sing mati domain ini kan. Enggak sih aman itu domain. Iya. Hmm, Oh, boy, nggak jelas. berarti kayak kontrak apa bang? Jadi kontrak pembelian ini ku nggak wajib bos ya, opsional bos ya. Tak wajib opsional itu, Bos. Oh, emang ya apa pas sing undangan penawaran pembelian itu oke sih lah ya. Itu ketika misal ada permintaan pembelian dari kantor kita, misal bagian bahan baku nih, kita butuh bahan baku baru. Kita Mm, belum pernah beli ke mana-mana. Kita mm, cari supplier dulu kan. Nah, mm, ini kita misal ada referensi supplier A, kemudian supplier B, mm. supplier C. Nah, ini kita kirimkan dokumen permintaan penawaran harga ke Oh, supplier-supplier tersebut agar mereka menginformasikan barang ini di sana ada atau enggak, misal ada ketersediaannya berapa, kemudian harganya berapa, kemudian tanggal kirimnya seperti apa, termin pembayarannya seperti apa. Nah, itu kita minta datanya ke supplier tersebut. mm, Gitu. Ketika supplier tersebut sudah mengirimkan kembali tuh penawarannya, itu bisa kita input di menu RQ. Kalau tadi sebelumnya kan RFQ kita mm, undangan penawaran, kemudian setelah dikirimkan penawaran dari supplier, kita kirimkan, kita input di menu RQ. Di situ kita isikan dari nomor PR berapa, kemudian suppliernya siapa, harga yang ditawarkan supplier berapa. Nah, setelah itu baru dari harga yang terbaik kita tarik ke PO untuk kita melakukan order pembelian. mm. Seperti itu. Kayak good. Oh, kita nggak ada good receive-nya pas ya. Berarti kayak kayak scan mobil tuh emang belum ada pas ya kayak sal di packing per Kanban box no belum ada pas ya. Belum ada. Hmm, oke bos siap siap. Cukup untuk rekote terkait flow marketplace.